Recording in progress. Mama. Ya, sebelum kita puji-pujian, kakak mau tes dulu semangat adik-adik yang ada di rumah. Kita percaya ya bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun kita berada. Ya, adik-adik ada di rumah, Tuhan Yesus hadir. Yuk, kakak mau tes Blessed Kids Family, are you ready-nya nih? Semangatnya nih, ya. Mau tes juga suaranya adik-adik, semangat gak yang ada di rumah? Oke? Blessed Kids Family, are you ready? Yes, we are ready. Satu Hati, satu tujuan, menangkan jiwa. Dua, Berdoa senantiasa tiga. menjadi sempurna seperti Kristus. Yes. Blessed Kids. Wow. Keren. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih lagi semangatnya. Coba katakan haleluya 3 kali ya. Haleluya, haleluya, haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya serahkan kepada Kak Susan. Tuh kan bawa bantal mulu. Bantal nggak boleh bawa bantal. Oke, sekarang di mute dulu ya, mute dulu suaranya. Makan. Ya, di mute dulu suaranya, di mute, dimatikan mic-nya. Oke deh. Thank you. Baik, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk beribadah. Walaupun lewat Zoom, itu adalah berkat Tuhan ya. Tuhan kasih fasilitas kita untuk beribadah lewat Zoom karena keadaannya nggak memungkinkan. Ya, oke, kita akan mau nyanyikan lagu Bersamamu Bapa. Kita bisa melewati semua masa-masa yang sulit, yang saat ini kita tidak suka ya. Tapi ya nggak mau suka nggak suka ya kita harus lewati itu semua. Oke. Kita nyanyikan lagu ini ya. Tahu lagu itu? Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Yaitu saat susah maupun saat senang, Tuhan selalu ada bersama kita. Katakan engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Kita akan nyanyikan lagu ini dari awal. Imani, katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan ada bersama kita. Kau ada bersamaku
setiap musim hidupku. Tak pernah ku biarkan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Semua nyanyi mengatakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewat perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa. Tuhan baik dalam hidup kita. Setiap hari Tuhan tak pernah tinggalkan kita sendiri. Baik adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa. Doa Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mau siap memuji dan membesarkan nama Tuhan pada pagi ini. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus berkarya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, kita mau nyanyi lagu itu ya, Aku Diberkati. Tahu lagu itu? Pakai gerakannya ya. Kita mau nanti lagunya medley ya. Aku diberkati, ku menang, aku anak raja. Oke. Ya, siap ya. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Suaranya mana? Mulutnya deh, ayo. Siap? Pakai gayanya tahu nggak? Kamu berdiri, kakak nggak bisa kasih gaya. Mungkin Kak Santan bisa kasih gaya ya. Karena kakak main gitar, kalau kakak kasih gaya nanti gitarnya nggak bersuara deh. Ya, oke. Suaranya Kan hilang.
kedengeran? Suaranya kecil. Oke. Kakak perbesar. Bagaimana suaranya diperbesar? Kakak udah pakai ini loh. Udah pakai ini nih. Udah dibesarin. Masih kecil suaranya? Masih suaranya gimana, Kak? Suaranya masih ada, Kak? Halo? Lumayan ada suara. Ada sekarang ada. Ada. Oke ya, yuk kita nyanyi lagu nih ya. Kita nyanyi lagu Aku Diberkati, terus ku menang Aku Anak Raja ya. Silakan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Gelabang pagi hari, siang berganti malam. Aku diberkati, sekali lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Gelabang pagi hari, siang berganti malam. Aku diberkati, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, Kudus turun, aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Cari dedeknya, bilang aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Aku anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Aku berkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Gelabang pagi hari, siang berganti malam. Aku diberkati. Aku diberkati. Oke, suara kakak masih hilang? Ada suara. Ada suara Kak, sudah Ada suara, kencang. Kak. Oke deh. Ya, tadi pada nyanyi nggak? Iya. Ya. Oke, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman tuh. Tahu lagu? Firman kita bagi kakiku. Kita nyanyi lagu ini ya. Karena cuma firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kita. Menerangi jalan kita di sepanjang hidup kita. Firman kita bagi kakiku.
katakan firman-Mu, firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Katakan terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan, kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dan kami memahami, mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami lewat firman-Mu. Kami minta Kau urapi kakak-kakak kami yang akan berbicara. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, kebenaran firman-Mu untuk disampaikan pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, amin. Nah, adik-adik, Kak Sanson mau bawain pengumuman. Boleh next, Kak. Ya, mau bawain pengumuman untuk minggu depan. Adik-adik ya, adik-adik simak baik-baik. Tadi kita udah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tadi siapa yang memuji nama Tuhannya dengan sungguh-sungguh? Angkat tangannya. Iya, semuanya sungguh-sungguh memuji nama Tuhan ya. Oke, next Kak. Ya, adik-adik, terima kasih buat adik-adik yang sudah memberikan ayat hafalan. Teman kita Angel dan Felis, terima kasih sudah memberikan ayat hafalan. Di Yesaya, untuk Angel di Yesaya 41 ayat 13, untuk si Felis di Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, untuk ibadah minggu depan, ya adik-adik ya, kita akan melakukan ibadah kembali via Zoom, oke? Via Zoom ya, kita akan melakukan ibadah kembali via Zoom jam 11 siang. Dan akan di Om Timotius Sulaiman dengan tema berkat Tuhan. Jadi adik-adik jangan sampai ketinggalan, kita tetap beribadah bersama-sama, kita tetap bertemu kembali via Zoom. Berikutnya. Nah adik-adik, seperti teman kita tadi sudah memberikan persembahan, memberikan ayat hafalan, dan bagi adik-adik yang rindu juga memberikan persembahan pujian, ayat hafalan ataupun kesaksian, adik-adik dan dukungan permohonan doa, adik-adik bisa memberikannya kepada Kak Sansa dan Kak Silvi ya, seperti teman-teman kita tadi. Ya adik-adik, untuk doa dan puasa gereja anak Blessed Kids dilakukan setiap hari Kamis, dimulai dari hari Rabu malam jam 10 sampai dengan hari Kamis jam 3 sore. Ya adik-adik, ini juga untuk kakak-kakaknya kita puasa setiap hari Kamis. Ya adik-adik ya. Berikutnya. Ya adik-adik, selalu tidak lupa untuk menghimbau protokol kesehatan ya adik-adik ya. Tetap selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Tetap selalu menggunakan masker. Maskernya sekarang tuh di pemerintah menganjurkan masker double ya adik-adik ya. Yang di dalamnya itu masker medis, yang di luarnya masker kain ya adik-adik.
Terus adik-adik juga harus selalu mencuci tangan, ya, dan menjaga jarak. Mencuci tangannya bukan mencuci tangan pakai air aja, tapi cuci tangannya pakai air dan sabun, ya adik-adik ya, supaya bersih, ya. Terus menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dan ini yang penting, adik-adik harus makan makanan yang sehat, banyak minum dan minum vitamin. Iya, adik-adik, bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan gereja anak Blessed Kids, adik-adik bisa mentransfer ke rekening gereja anak Blessed Kids berikut di layar. Kalau misalnya hari ini lupa, besok juga nggak apa-apa. Ya, adik-adik nanti adik-adik bisa menghubungi Kak Hena atau Kak Sansan. Ya, kalau adik-adik belum mengerti, adik-adik bisa chat Kak Sansan. Berikutnya. Ya adik-adik, ini Kak Sansan menghimbau kembali, kita sebagai guru-guru sekolah minggu menghimbau kembali untuk adik-adik untuk tetap terus baca Alkitab, ya, untuk tetap terus berdoa setiap hari. Adik-adik baca Alkitabnya itu baca dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Adik-adik ya. Terus harus berdoa juga setiap hari. Kita berdoa khususnya untuk keluarga kita, selalu ada di dalam lindungannya Tuhan, ya. Tuhan jauhkan virus-virus ini, ya adik-adik, dan juga berdoa untuk Indonesia khususnya, ya adik-adik ya. Kiranya Tuhan akan melalukan pandemi ini dan kita bisa ketemu kembali. Siapa yang pengen kita ketemu kembali? Siapa yang pengen bergereja? Saya. Banyak ya adik-adik ya. Jadi kita tetap selalu membaca Alkitab dan berdoa setiap hari. Dan itu pengumuman dari Gereja Anak Blessed Kids. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bagi adik-adik yang belum namanya dicantumkan kelas atau kakaknya belum cantumkan kelas, yuk tolong di rename, diganti kelasnya kelas mana saja ya. Jadi kita akan bagi kelas nih, Joy dan Hope dijadi satu, Faith, Love, Holy Spirit dijadikan satu. Oke? Sudah semua? Sudah semua ya, Kak? Sudah. Oke, kalau sudah semua, kita akan pisah kelas ya. Kakak itu sampai 3. 2, 3. Recording in progress. Kita tunggu teman-teman kita untuk masuk semua ya. Sudah semua? Kalau sudah semua, yuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya di-unmute ya, kecuali kalau Kakak Siska yang nanya ya, baru adik-adik boleh dibuka audionya ya. Nah, sekarang kita mute semuanya. Kita siapkan Alkitabnya, kita akan dengarkan firman Tuhan dari Kak Siska. Silakan, Kak. Oke. Shalom adik-adik. Shalom. Kita mau mendengar. Oke. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Pasti dahsyat dan luar biasa, amin? Oke, suara kakak kedengaran? Kedengaran. Benar. Oke. Mungkin Kak, ini kok nggak bisa share screen ya, Kak? Nanti Kak Natalia akan jadiin co-host ke Kak Siska. Oh, oke. Nah, oke adik-adik, sambil menunggu tampilan PowerPoint-nya untuk firman yang hari ini kakak bawa. Nah, adik-adik kenal sama kakak nggak nih? Masih ingat ke sama kakak? Masih. Ayo, siapa? Ayo. Nama kakak siapa? Ayo. Oke, nama kakak adalah Kak Siska. Adik-adik bisa panggil kakak dengan Kak Siska. Oke, sebelum kakak bawa firman hari ini, kakak mau bahas dulu nih adik-adik mengenai firman minggu lalu. Ayo, adik-adik masih ada yang ingat gak firman minggu lalu? Ya, adik-adik boleh dinyalain mic-nya. Ayo, firman minggu lalu tentang apa?
Kakak kasih clue deh. Kata depannya nabi. Ayo. Nabi Nuh. Fidel, Kak. Iya, apa Fidel? Nabi Amos. Ya, good. Berarti good. Yang bawain siapa? Ayo. Yang bawa siapa nih? Yang bawa, ayo siapa? Kak Ya, yang bawa Kak Wali. Ya, yang bawa Kak Wali. Nah, dari ceritanya Nabi Amos ini, yang mau Tuhan sampaikan apa sih adik-adik? Bahwa siapa saja dapat dijadikan Tuhan sebagai yang luar biasa. Seperti Nabi Amos, walaupun dia seorang peternak, tapi Tuhan dapat menjadikan Nabi Amos menjadi alatnya yang luar biasa. Dan juga Tuhan mengingatkan kita kembali adik-adik, bahwa pada saat kita beribadah, biarlah hati dan pikiran kita hanya tertuju pada Tuhan. Dan jangan sampai pada saat kita beribadah, tapi pikiran kita bercabang-cabang. Oke adik-adik, good. Berarti adik-adik masih ingat ya firman minggu lalu. Oke adik-adik, nggak perlu lama lagi. Firman yang akan kakak sampaikan pada hari ini, temanya adalah ketidaktaatan. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak sih taat itu apa? Ayo. Ayo, ada yang bisa jawab? Taat itu apa ya? Nah, oke, kalau gitu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, taat itu adalah tunduk, lalu juga patuh, dan juga setia. Nah, contohnya itu adalah taat dengan Tuhan adik-adik. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Lalu selain kita harus taat dengan Tuhan, kita juga harus taat dengan orang tua, guru-guru di sekolah, dan juga guru sekolah minggu. Terlebih dengan pandemi seperti ini, kita juga harus taat dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, adik-adik, selanjutnya kakak akan bercerita nih adik-adik tentang seorang anak yang tidak taat. Nah, jadi adik-adik ada seorang anak yang bernama Miko. Di sini adik-adik gak ada yang namanya Miko ya. Oke. Nah, Miko ini dilarang makan permen adik-adik sama orang tuanya. Karena Miko lagi sakit batuk. Nah, lalu suatu ketika Miko melihat sebuah toples penuh berisi permen adik-adik. Dengan warna yang berbagai macam adik-adik. Rasanya juga beragam adik-adik. Ada rasa coklat, rasa buah, makanya beragam adik-adik. Sehingga ada rasa dalam dirinya Miko untuk makan permen tersebut adik-adik. Tapi dia ingat nih adik-adik, kalau dia tidak boleh makan permen. Karena dilarang oleh orang tuanya. Nah, lalu terjadilah adik-adik pergumulan dalam dirinya Miko. Yang satu bilang, Miko udah gak apa-apa, kamu makan aja, permennya enak loh. Sayang loh kalau misalnya kamu gak makan. Nah, yang satunya bilang, Miko jangan, kamu gak boleh makan permen. Ingat, kamu dilarang sama orang tua kamu. Itu juga demi kebaikan kamu. Nah adik-adik, menurut adik-adik pada akhirnya Miko makan permennya atau tidak makan permennya? Ayo, ada yang bisa bantu jawab? Dimakan. Makan. Iya. Makan. Iya adik-adik. Dimakan. Iya, pada akhirnya Miko memakan permennya tersebut adik-adik. Karena rasa ingin memakan permennya adik-adik daripada taat untuk tidak makan permennya, akhirnya kalian tahu yang terjadi apa? Batuknya Miko sembuhnya tuh semakin lama adik-adik. Yang tadinya seharusnya dia bisa sembuh dalam 5 hari, tetapi karena dia tidak taat dengan larangan orang tuanya, maka batuknya itu sembuhnya semakin lama. Nah, berikut adik-adik, kakak mau membahas mengenai salah satu tokoh Alkitab yang tidak taat dengan Tuhan. Nah, yuk adik-adik kita mau siapin Alkitabnya kita mau buka di Yunus 1. Ayo semuanya kita mau siapin Alkitabnya kita mau buka di Yunus 1. Ayat 1-4, lalu nanti kita lengkap ke ayat 10-12, lalu kita lengkap lagi ke ayat 15-17. Adik-adik yang udah ketemu boleh katakan amin. Amin. Oke. Amin. Oke, good. Semuanya udah. Oke, adik-adik, kita mau baca sama-sama ya. Kakak baca ganjil, adik-adik baca genap. Udah siap? Semuanya? Siap. Oke.
Oke, kakak mulai dulu ya. Oke, kakak mulai ya. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. Ayat 2 adik-adik. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatan telah sampai kepadaku. Kejahatannya telah sampai kepadaku. Oke. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis dari hadapan Tuhan. Ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, hingga kapal-kapal itu terpukul hancur. Oke, habis itu adik-adik langsung lengkap ke ayat 10 ya. Oke, adik-adik boleh baca lagi ayat 10-nya. Orang-orang itu menjadi lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukan kepada mereka. Oke. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Habis itu adik-adik lanjut ayat 12. Sahutnya kepada mereka, apakahlah aku ke dalam laut dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa ini menyerang kamu. Oke. Adik-adik, habis itu langsung lanjut ke langsung kita lompat ke ayat 15 ya. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencapakannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Ayat 16. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta sembelihan bagi Tuhan gitu mengkira. Oke. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah adik-adik, mungkin adik-adik udah nggak asing lagi sama cerita tentang Yunus. Nah tapi apa sih yang mau Tuhan sampaikan melalui kisahnya Nabi Yunus ini? Adik-adik, kesalahan apa sih yang dilakukan oleh Yunus? Nah, Saya, Kak. Ya, apa Fidel? Yunus tidak mematuhi Tuhan. Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe, tetapi Yunus malah ingin kabur dari hadapan Tuhan dengan cara berlayar ke Tarsis. Oke, good Fidel. Iya adik-adik. Yunus tidak taat dan tidak mengikuti kehendaknya Tuhan. Tuhan memberi perintah kepada Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Tetapi Yunus malah pergi melarikan diri dari hadapannya Tuhan dan dia pergi ke kota yang menyimpang, yaitu pergi ke Tarsis. Karena ketidaktaatannya Yunus ini adik-adik, apa sih yang terjadi pada Yunus? Pada ayat 17 tadi yang sudah kita baca, maka Yunus ditelan oleh ikan besar selama 3 hari 3 malam lamanya adik-adik. Ketika adik-adik kita tidak taat kepada Tuhan, kita hanya akan berada dalam masalah yang merugikan diri kita sendiri adik-adik. Nah, lalu ada contoh lain lagi nih adik-adik. Selain Yunus, tokoh Alkitab juga yang tidak taat. Nah, kalau dari gambarnya kira-kira adik-adik bisa tebak gak? Siapa? Adam dan Hawa. Ya, gue adik-adik. Iya, Adam dan Hawa. Adam Hawa. Ya, adik-adik bisa baca kisahnya Adam dan Hawa di Kejadian 2 dan 3. Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan adik-adik. Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa, mereka boleh makan buah yang ada di Taman Eden, kecuali mereka tidak boleh memakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat.
Tetapi Adam dan Hawa tidak menaatinya adik-adik. Sehingga yang terjadi adalah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Nah, begitu juga dengan ceritanya Yunus adik-adik. Ketika Adam dan Hawa tidak taat dengan Tuhan, maka Adam dan Hawa berada dalam masalah yang merugikan diri mereka sendiri. Seperti yang cerita yang kakak sampaikan tadi mengenai Miko. Ketika Miko tidak taat dengan Tuhan, maka sakit batuknya itu, maksudnya ketika Miko tidak taat kepada orang tuanya, maka sakit batuknya itu sembuhnya semakin lama. Begitu juga dengan Yunus. Ketika Yunus tidak taat kepada Tuhan, maka ia ditelan oleh ikan besar selama 3 hari dan 3 malam lamanya. Dan berikutnya adalah mengenai tentang Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa tidak taat sama Tuhan, maka Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden adik-adik. Jadi ketika kita tidak taat sama Tuhan, maka akan berada dalam masalah yang merugikan diri kita sendiri. Lalu Kak, kalau kita taat sama Tuhan, apa sih yang kita dapat gitu? Nah adik-adik, berikut nih adik-adik tokoh Alkitab yang taat sama Tuhan. Nah, di sini kakak akan bawakan tentang Abraham. Nah, adik-adik pasti udah nggak asing lagi sama Abraham, ya kan? Nah, adik-adik bisa baca kisahnya di Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Abraham sangat taat adik-adik kepada Tuhan. Abraham diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan Ishak ke Gunung Moria. Nah, adik-adik, kita di sini juga udah tahu kisahnya Abraham gitu kan. Pada saat Abraham dan Sarah untuk mendapatkan Ishak itu butuh waktu yang lama adik-adik, bertahun-tahun. Dan juga Ishak ini merupakan anak satu-satunya Abraham. Kalau kita pikir sebagai manusia nih adik-adik, pasti kita nggak akan rela dong anak kita dipersembahkan, apalagi itu anak satu-satunya. Tapi karena Abraham sangat setia, sangat taat kepada Tuhan adik-adik, Abraham rela mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Tetapi ternyata itu hanyalah ujian yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Ternyata Tuhan mau ngetes Abraham, apakah Abraham taat atau tidak kepada Tuhan. Tetapi Abraham sangat taat kepada Tuhan, sehingga dia rela mempersembahkan anaknya Ishak kepada Tuhan. Lalu karena ketaatannya Abraham itu adik-adik, maka Tuhan berjanji akan memberkatinya berlimpah-limpah, dan keturunannya itu akan menjadi sangat banyak, dan juga semua bangsa akan mendapatkan berkat. Nah adik-adik, ketika kita taat sama Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa adik-adik. Dan janjinya Tuhan dapat dipercaya. Jadi ayo adik-adik, Tuhan rindu kita menjadi anak-anak yang taat sama Tuhan. Tuhan mau kita rajin baca Alkitab, berdoa, dan melakukan firman-Nya adik-adik. Jangan sampai adik-adik kita tahu tentang Tuhan, tapi kita tidak mau melakukan firman-Nya. Oke adik-adik, jadi ayo adik-adik. Tuhan rindu kita menjadi anak-anak yang taat sama Tuhan. Kakak nggak tahu adik-adik, masalah apa yang kalian alamin, pergumulan apa yang sedang kalian alami, terlebih dengan pandemi yang seperti ini. Tapi ayo adik-adik, kita mau semakin mendekatkan diri sama Tuhan, kita mau semakin mendekatkan diri lagi sama Tuhan, rajin berdoa, rajin beribadah, dan juga baca Alkitab. Jangan menjauhi Tuhan adik-adik. Karena pada saat kita menjauhi Tuhan, bukannya jalan keluar yang kita dapatkan, tapi kita malah semakin tersesat dalam permasalahan yang sedang kita alami. Oke adik-adik, jadi ayo kita mau menjadi anak-anak yang taat sama Tuhan. Dan adik-adik perlu ingat, hanya Tuhan saja yang dapat kita andalkan. Jadi kalau misalnya kalian ada masalah atau ayo kalian berdoa sama Tuhan, minta berharap sama Tuhan, karena hanya Tuhan saja yang dapat kita andalkan, hanya Tuhan saja pengharapan kita. Amin adik-adik? Oke. Nah adik-adik, amin. Oke adik-adik, karena pada saat kita taat sama Tuhan, itu sama saja kita mengasihi Tuhan loh adik-adik. Jadi ayo kita mau semakin rajin lagi mendekatkan diri kita sama Tuhan, kita mau lebih taat lagi sama Tuhan. Amin adik-adik? Oke. Untuk ayat hafalan minggu depan, kita bisa buka di Yohanes 14 ayat 15. Ayo adik-adik semuanya kita mau siapin Alkitab kita. Kita mau buka di Yohanes 14 ayat 15.
Semuanya yang udah ketemu boleh katakan amin. 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 Adik-adik kita mau baca sama-sama ya. Kita mau baca sama-sama di Yohanes 14 ayat 15. Oke. Udah siap semuanya? Udah ada siap, kita baca sama-sama ya. Jangan lupa alamatnya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, adik-adik. Dan ya. Nah, adik-adik, dari ayat hafal ini juga sudah jelas adik-adik. Kalau kita memang mengasihi Tuhan, kita pasti akan menuruti segala perintahnya Tuhan. Karena pada saat kita taat sama Tuhan, itu sama saja kita mengasihi Tuhan. Ayo adik-adik, kita mau jadi anak yang taat sama Tuhan. Amin. Adik-adik, mungkin sampai sini aja firman yang kakak sampaikan. Kiranya firman ini dapat merema di dalam kehidupan adik-adik dan adik-adik dapat melakukannya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Kak Atyat. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom, salam sehat selalu ya. Tetap semangat dan bersukacita dalam Tuhan. Amin. Oke, kakak yakin tadi kalian sebagian besar kakak lihat kalian semuanya serius dengar firman Tuhan. Nah, sekarang coba tes memori ya sebentar ya. Tuhan minta Yunus kemana tadi? Niniwe. Oh, iya. Sebelumnya Yunus itu jabatannya apa adik-adik? Dia sebagai apa kalau di Alkitab itu? Apa ya, guru, pengajar, dosen, presiden? Apa? Seperti minggu lalu, Amos itu seorang Nabi. Iya, iya betul. Nabi ya, Nabi Yunus. Nah, tapi si Yunus malah pergi kemana adik-adik? Ini. Tarsis. Tarsis ya. Karena Tarsis kotanya lebih bagus dan dia nggak usah harus khotbahin orang Niniwe ya. Jadi dia lebih bisa enak gitu adik-adiknya berpesiar ke Tarsis. Nah, makanya dia jadi sempat nggak nurut Tuhan perintahkan untuk kemana, dia malah kemana ya. Terus Yunus ditelan ikan teri ya? Ikan yang besar. Bukan ikan paus ya, tapi ikan besar ya. Kalau ikan teri itu malah kita yang makan ikan teri ya. Ikan paus, Kak. Bukan, ikan besar itu tidak dikasih nama paus atau apa, tapi ikan besar. Jadi pasti lebih besar dari paus ya. Namanya besar. Nah, adik-adik terus berapa lama dia di dalam perut ikan? 3 hari, 3 hari, 3 malam. 3 hari, 3 malam. Oke, baik. Berarti kalian ingat ya, pintar-pintar semua. Terus, tokoh-tokoh lain yang tadi disebutkan selain Yunus siapa adik-adik? Daud dan Abraham. Abraham. Ya, terus? Abraham. Adam Hawa. Ya. Adam dan Hawa. Tuh, kalau Adam dan Hawa terkenal dengan apa? Taat atau enggak? Karena dilarang memakan buah tidak taat kepada Tuhan. Ya, Adam dan Hawa adalah contoh tidak taatnya ya. Kalau Abraham bagaimana? Kalau Abraham Dia taat. Ya, dia taat adalah dan contoh menuruti segala perintah Tuhan. Iya, kalau Abraham adalah bapak orang percaya, bapak orang beriman, dia contoh orang yang sangat taat ya Abraham ya. Nah, adik-adik seperti tadi Kak Siska sudah sampaikan, kita harus semakin dekat pada Tuhan karena hanya Tuhan tempat perlindungan kita. Di hari begini adik-adik nggak ada yang tahu kapan bisa berakhir, apa besok, bulan depan atau tahun depan nggak ada yang tahu. Dan nggak ada yang bisa luput ya kalau Tuhan izinkan terjadi, bisa aja walaupun sudah ada mungkin para pengawalnya, ada dia punya menara rumah yang besar, ada apa tembok yang tebal ya, tapi tetap aja kalau Tuhan izinkan terjadi,
segala sesuatunya bisa terjadi. Makanya adik-adik tadi seperti dikatakan, kita harus semakin dekat pada Tuhan ya. Dan hanya Tuhan tempat perlindungan kita semua ya. Nah, adik-adik ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Tidak ada, Kak. Terus apakah ada yang mau didoakan? Sekolah kalian sudah mulai kan ajaran baru ya? Iya, Kak. Tapi masih belum bisa ke sekolah. Iya, tapi online semua kan? Iya. Iya. Ya, tetap itu ya adik-adik ya. Tetap bertekun dan sabar ya. Yang online tetap belajar dengan baik. Nah, terus ada yang mau didoakan adik-adik semua sehat ya? Ada yang mau didoakan tentang apa? Tidak ada, Kak. Berarti semua kalian sehat dan menjadi pendoa masing-masing ya. Kalian bisa berdoa sendiri ya. Untuk diri kalian, keluarga, saudara, dan semua. Semoga Nah, kalau iya, adik-adik bisa aja ya, Tuhan Yesus itu kita kan berkuasa, bisa aja dalam hitungan detik aja Tuhan Yesus meniup semua virus di dunia ini hilang ya. Tetapi mengapa belum? Tapi tentunya Tuhan punya rencana ya. Nah, kita tetap tugas kita adalah berdoa. Oke, kita mau berdoa. Kak Sansan langsung tutup doa ya? Iya, Kak. Oke. Mungkin nyanyi Kita satu mau- lagu dulu di Kak Susan. Kak Susan, Nanti ditutup sama terima kasih untuk Kak Siska yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan adik-adik keren ya, Kak Susan ya, live dia gitaris dan juga WL ya. Kalian juga belajar gitar ya? Dari pimpin pujian juga ya. Kak Susan lagu apa? Lagu bersama Bapak lagi tadi ya. Oke, adik-adik semua kita menyanyi dalam sikap berdoa ya. Iya. Ada bersamaku di setiap kerendahan ya, Kak. Kita naik lagi ya. Ada Bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Kak Susan suaranya. Semua berkenan namu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Kakak nggak bisa dengar suara Kak Susan, tetapi
Baiklah adik-adik, mari kita tutup mata semua. Kita mau masuk dalam doa syafaat kita dulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau saat ini kami boleh mengadakan ibadah Zoom. Kami boleh online bersama. Saat ini kami boleh bersatu hati Tuhan Yesus. Kami mau membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Yesus mohon belas kasihan-Mu atas bangsa kami Indonesia. Hujan pertobatan, hujan keselamatan turun atas Indonesia. Kalau saat ini kami masih menghadapi pandemi, Tuhan Yesus, Engkau tolong kami, kuatkan teguhkan kami untuk kami dapat menjalani melewati semuanya dengan baik Tuhan, dan biarlah kasih karunia Tuhan selalu menyertai kami. Indonesia sehat, Indonesia pulih, Indonesia bangkit, Indonesia maju, dan kami semuanya Tuhan kami percaya dalam pelindungan-Mu, dalam kasih karunia-Mu atas kami selalu senantiasa Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat keluarga kami, Tuhan berkati, cukupi segala kebutuhan setiap anak-anak-Mu Bapa. Anak Engkau adalah gembala kami yang baik. Juga Tuhan, berkati anak-anak-Mu Bapa, dalam sekolah mereka, Tuhan Yesus berikan semangat senantiasa, kerajinan, kesehatan, hikmat Tuhan berikan kepada setiap anak-anak-Mu Bapa. Mereka boleh berhasil dalam sekolah mereka Bapa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, mungkin ada di antara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan, dan Tuhan yang selalu menjadi sumber dari segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita angkat tangan kita. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan Yesus dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah Tuhan Yesus selalu menyertai kita dimanapun kita berada sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami ke dalam tangan-Mu Bapa, bless kita ada di dalam tangan-Mu, biarlah segala sesuatu terjadi atas kehendak dan rencana-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Ayo adik-adik, boleh dibuka kameranya, kita mau berfoto bersama. Boleh kakak-kakaknya juga dibuka, kita akan berfoto bersama. Kak Wali bisa foto? Boleh bantu foto Kak Wali? Mana suaranya ya? Yaudah, yuk kita berfoto. Kakak itu 1 sampai 3 ya. Oh, pakai HP ya Kak Wali ya? Ya kita foto ya. 1. Kak Beni, oke udah ya. Kita berdoa. 1, 2. Sekali aja ya. 1, 2, 3. Oke adik-adik. Hari Minggu Jesselyn, Felicia, John, Fidel, Christopher. Terima kasih Kak. Terima kasih. Jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Dadah. Benaya. Benaya. Dadah Kak Sansan. Dadah. Terima kasih kakak semua, Kak Alen, Kak Hena, Kak Wali, Kak Siska, Kak Atiat, Kak Natalia, Felicia, kakak itu sampai 3 ya. Selamat minggu, sampai ketemu minggu depan. 1, 2, 3. Terima kasih.